tidak terlalu berbeda jauh, tapi ini dia line up yang akan bermain untuk di match kedua kita ada Iran, tentunya masih dengan Amir Ali, Ali Pouria, Mahdi, dan Abul Fazl. Yes, itu dia line up terkuat dari para pasukan Iran yang tidak terkalahkan sampai hari ini. Tapi itu dia yang membuat mereka berada di posisi yang sangat aman. Cuma jangan lupakan Profesor KB, nanti juga hadapi tim-tim dari grup lain, mereka udah harus siap juga Profesor. Wah setuju ya, karena emang pada kenyataannya kita harus melihat dari grup-grup lain juga. Di mana grup-grup lain juga potensial banget, bukan cuma dari Asia Barat atau grup B, tapi juga bisa jadi ada dari grup C dan juga grup D. Tapi ini dia untuk Jordan. Jordan ada Al-Sawaris, Abdallah, Al-Ali, Marzuk, dan Abu Abed, Abu Abteh. Wah ini dia ya. Yang mungkin akan menarik perhatian kita adalah Al-Sawaris. Karena mau gimana pun dia akan menjadi lawan match up yang sepadan ya harusnya dengan Amir Ali. Makanya akan kita lihat apakah akan ada jawaban yang cukup dari Jordan setelah mereka juga menjalankan banyak sekali pertandingan. Bisa dibilang Jordan di sini juga menangnya waktu itu 2-0-nya lawan Uni Emirat Arab. Jadi cukup menarik ya untuk melihat perlawanan yang sepadan. Karena Uni Emirat Arab juga lumayan bisa ngejawab Iran tadi kan di early game-nya. Iya, di game kedua loh Profesor, draftnya sangat bagus. Jadi ini untuk para pasukan Jordan dan untuk para pasukan dari tim Iran, mereka harus respect each other. Apalagi udah ada satu kemenangan yang didapatkan sama Jordan. Jadi bisa dibilang Iran harusnya lebih worry. Jangan sampai salah draft pick lagi. Melihat draft pick di game yang kedua Iran tadi cukup krusial dan risiko. Dan kalau itu terjadi kembali, Profesor, nggak menutup kemungkinan akan ada satu game yang diambil loh dari Jordan. Wah iya setuju sih, karena baik dari Jordannya juga terlihat mereka juga cukup strong untuk line up-nya. Karena terbukti ya lawan Uni Emirat Arab yang Uni Emirat Arabnya bisa menyulitkan Iran. Jadi emang wajar banget kalau emang ini ada apa ya, bisa dibilang ada jawaban-jawaban yang mungkin tersedia. Dan saat lagi kita akan menuju ke draft pick. Ini yang akan kita lihat adalah mapnya, kira-kira mapnya apa. Belum lagi nanti kalau kita ngomongin draft, Iran ini udah cukup pasti ya dia mainnya lumayan absolut ke tank jungle. Jadi jangan kaget kalau seandainya Baxia lepas gitu pasti bakal diambil. Sama pick over dia. Pick over, gankingnya itu tinggi juga loh Profesor KB. Setuju sih Chow ya. Jadi kita langsung lihat menuju ke arah map Profesor KB. Oh merinding untuk di game kali ini. Apakah akan ada expanding reverse? Yes, expanding reverse. Game pembuka ya langsung expanding river. Boleh banget. Ini dibilang pembukaan yang baik ya boleh lah. Karena kan kedua tim juga pasti akan senang ya dengan rotasi cepat dari area arus sungai. Sehingga akan kita lihat draftingnya ke arah mana. Terlihat dari Jordan mereka melakukan ban terhadap Yu Chong, Harit, Amir Ali, dan juga Pakito dari Abul Fazl. Abul Fazl, tapi mereka jangan lupakan nanti ada Grok yang bisa mereka hadapi. Itu mereka harus siapkan Profesor KB. Karena kalau ngomongin cara Grok dari Ali, ini dengan hero sisi yang sekarang lagi naik daun, itu Grok ini lumayan cukup mengganggu loh Profesor. Real ya, apalagi Groknya Ali yang emang powerful banget. Yang emang hitungannya juga hero power. Tambah lagi dengan adanya band Marcel nih, emang tetap ditutup juga ya untuk Marcelnya. Tidak mau diberikan secara cuma-cuma. Karena jatuhnya nanti takut menjadi salah satu pick yang cukup menjanjikan. Terutama untuk Jordan dan Baxia yang diambil. Hero early game. Yang tadi sempat jadi perbincangan juga. Kalau untuk urusan ganking, emang Baxia ini udah jelas nomor 1 ya. Apalagi dengan pattern farm yang cepat. Dan ditambah lagi dengan adanya gerakan dari farm jungle sekarang yang gak harus purple buff dulu. Bisa start dari monster jungle yang hijau. Ini juga boleh banget untuk diperhatikan soalnya. Alright. Tapi kali ini kita lihat di para pasukan dari Iran. Mereka harusnya bisa dapetin dari marksman terlebih dahulu sih. Kalau mereka mau main Cloud nggak masalah, atau mereka mau main ke arah Rom juga dulu nggak apa-apa. Tapi itu dia Cloud dan Zuxin seperti yang sudah saya prediksi Profesor. Ini
bisa dibilang emang jadi salah satu pick yang paling aman ya, Cloud dan juga Chushin. Tapi terlihat kayaknya dari Iran nggak yang terlalu langsung ambil hero-hero tank jungle jawaban juga ya, atau mungkin nanti pick ketiga nih. Pick ketiga langsung ada Fredrin jangan-jangan untuk bisa menjawab juga. Lagi dengan adanya tank jungle minimal. Fredrin sih cocok ya Prof. Tapi Atlasnya bagus banget sih di pick Jordan. Oh, Dinai bagus ini. Wah bagus banget Atlas sama Valentinanya. Ini dua pick yang tidak bisa di counter untuk tim dari Iran. Dan sekarang kalau Iran mau ngambil ke arah Fredrin, ya udah nggak apa-apa. Mereka udah ambil kok Valentina dan juga Atlasnya, Profesor. Wah ini ya, jatuhnya Valen Atlas juga pick yang cukup pasti untuk bisa memberikan pressure juga. Karena udah punya disability dan wah Hanzo lagi. Menarik ya, karena seperti yang kita lihat sebelumnya, Hanzo pick ini bakal untuk menjawab hero-hero yang kayak Leomord, yang kayak fighter. Tapi sekarang lawannya adalah Baxia yang notabene hero rotasi cepat juga nih. Apakah ini akan emang menjadi jawaban yang tepat sasaran? Atau jangan-jangan ini adalah pick yang tetap akan memenangkan untuk Baxianya? Tapi kalau misalnya menurut gue Profesor KB, di early udah pasti Baxia tetap akan bersinar. Tapi sekarang gimana caranya Hanzo maksimalin dia bisa dapetin Trinity terlebih dahulu di awal. Dia bisa nge-counter semuanya supaya Atlasnya ini jadi nggak bermain. Dan kalau ngomongin objektif, Hanzo bisa semaksimal mungkin untuk ke-steal. Tapi nggak boleh maksa Profesor. Wah yang penting nggak boleh maksa, emang aku setuju sih. Apapun ya, emang kalau bisa jangan maksa sebenarnya. Karena takutnya yang kayak tadi kita bilang, bahwa nafsu akan membunuh kita semua. Dan itu yang mungkin akan menjadi salah satu masalah ya. Kalau misalkan kita melihat dari pick-pickan yang udah sering terjadi, terutama untuk pick-pickan Baxia yang udah pasti mainnya akan diving dalam turret. Sementara ada Moskov juga yang langsung ditutup. Gak mau dikasih secara cuma-cuma karena Moskov ini juga bisa menjadi salah satu jawaban ketika nantinya Hanzo selesai dengan mode Hanakage. Bener. Bukan hanya itu doang sih Prof, tapi dari mulai mode dari Pinnacle Ninjanya, dia bisa diselesaikan dengan cepat Prof. Dan itu piercing strike ke arah belakang. Dan untuk ngomongin ke arah Moskov, itu dia paling gampang hindarin dari seorang Hanzo sih Prof. Jadi di band yang keempat tuh worth it total. Ini Kari juga ditutup ya. Kayaknya emang menghindari lawan matchup yang sepadan untuk Cloud juga. Jadi mereka emang tutup semua hero yang tersedia. Sehingga dengan band Terisla dan Gatot, wah ini emang ngabisin aja. Buat hero-hero yang tersedia untuk Ali, tapi cowoknya Ali juga masih available. Dan bisa dibawakan. Jadi bisa jadi sini tetap dengan menggunakan salah satu hero yang masih power untuk alinya sendiri, yaitu adalah Chow untuk pick off. Wah tapi kalau kita lihat dari Chow lagi sih gue nggak setuju ya Prof. Gue jujur lebih setuju Grok. Cuma ada concernnya Prof. Kalau Groknya diambil sama Valentina tuh bahaya banget sih. Wah iya ya. Jatuhnya jadi punya dua inisiasi nih dari Jordan. Dan ini makanya aku bilang pick dari Valentinanya aman banget. Elis dulu. Oh, Elis. Abo Puzzle. Counter Atlas just in case ada Fataling ya Profesor ya. Ya Yang takutnya belakang. diangkat Fataling, jadi dia bakal pakai Turn of Ruin duluan ya. Turn of Ruin untuk nutup ke arah backline. Jadi setidaknya para pasukan yang Jordan yang mau coba melakukan following up ini nggak bisa bergerak. Kalau mau di sini main Obsidia sih. Atau enggak Obsidia Ixia boleh sekalian. sih, Obsidia lucu sih. Buat Obsidia, menghindari Ixia. Cloud juga, paksa Purify Iya. kan. Paksa Purify atau enggak juga di sini kalau mau main backline banget ada Ixia juga bisa, laningnya kuat, Profesor. Dia main Trinity juga, bebas terserah. Karena menurut gua hero-hero seperti itu dan clean. Oh mau menang laning ya, clean berarti. Pasti menang laning. Dan ternyata dengan clean ini juga seperti yang kita tahu ya, untuk bersama dengan Baxia ini cocok banget, bahkan bisa langsung menggerakkan roda dan tabrak juga. Habis itu makannya dari depan, karena seperti yang kita tahu clean damage-nya pasti bakal cukup. Gak bakal kurang, apalagi kalau misalkan pakai Sky Pierce.
Berasa sih jujur itu. Meledak, mending berasa Be, meledak. Dan lihat ini coach dari Jordan benar-benar ngasih instruksi terlebih dahulu sebelum mereka masuk ke dalam in-game Profesor KB. Wow, ini adalah draft yang sangat luar biasa menurut gua dari tim Jordan. Jujur gue suka banget dari pick Jordan, Profesor. Ya sama-sama. Ini Jordan cukup meyakinkan ya dengan early game yang sangat-sangat strong. Ditambah lagi dengan adanya Baxia Clean yang emang pengen menangin rotasi plus menangin laning. Tapi jangan lupa juga nih ada Claude Hanzo, double Trinity Hero yang otomatis emang akan membuat ya gerakan late game dari Iran juga perlu diperhitungkan. Minimal udah 16 menit ke atas nih, ini udah pasti bakal jadi mengerikan sekali. Ditambah dengan nantinya ada tambahan dari Khalid untuk buying time dan Elis sebagai badan. Oke, tanpa berlama-lama, let's go to the lane of down. Ini dia, best of 3 series dari pertandingan kita. Yang dimana akan ada pertandingan yang cukup menarik dari Jordan versus Iran. Dan startnya pun berbeda. Startnya ternyata langsung dari lava golem ya. Mungkin ini tujuannya biar nggak kena pencurian dari satu monster jungle. Karena Hanzo ini power banget. Dengan adanya pencurian dari monster jungle. Tabrak kalinya. Oke, ditabrak dapatkan Ali. Body block. Ali. Almost is never enough. Tidak ada first blood kali ini. Ali, Dewi Fortuna berada di pundak Ali, Profesor. Wah itu saya thanks to Poria sih. Karena Poria yang ngebadanin tadi untuk piringan terakhir dari Marzuk. Sehingga tidak ada poin first blood yang didapatkan atas Ali. Wah, Ini untuk dari emblem masih belum terlalu terlihat yang gimana-gimana. Tapi untuk agility dari Ali ya. Ali mau jadi pelari culture sepertinya. Biasanya kan trail gitu kan. Tapi ternyata dia sekarang menggunakan agility. Jadi emang mau full lari. Wah gila, lihat pokikan damage-nya itu Profesor. Poria yang biasanya dominasi di laning sekarang berbanding terbalik malah berbanding satu level. Oh, flicker terpancing. Satu flicker yang cukup mahal kali ini untuk para pasukan dari tim Jordan. Membuat sosok dari Valentina nggak bisa mengeluarkan flickernya nanti di arah Turtle. Wah ini sih efek dari gerakan juga yang tadi sempat kita bilang ya. Kalau Baxia dan Valen ini sangat cocok sekali untuk menangin tempo di early game. Dan belum lagi lihat langsung juga untuk mengamankan ke area dari Turtle-nya. Alasan kenapa ngambil lava golem ternyata emang Marzuk pengen double buff-nya tetap ada ketika Turtle-nya up. Oke, itu dia. Dia pengen tetap kuat, tapi jangan lupakan dari Mahdi kali ini bakal coba untuk menuju ke arah belakang. Target menuju ke arah satu Turtle dan retribution-nya. Yang berhasil mendapatkan adalah Apple Puzzle. Di balik itu semua Ali harus ter-take down, tapi di balik sana para pasukan dari tim Iran. Mereka punya damage yang cukup besar dan Furia masih belum cukup untuk bisa menghadapi sosok dari seorang Al-Ali. Waduh, dari banyak pemegang retribution ternyata yang mendapatkan retribution tersebut adalah Abol Fazal. Dan ini dia Iran dengan steal objektif mendapatkan satu buah turtle dan ditukarkan dengan 2 poin kill dari Jordan. Jordan lagi-lagi mendapatkan keuntungan yang berlimpah sebenarnya. Karena mereka hampir memang kehilangan 3 pemain, tapi 3 pemain ini juga dalam keadaan yang low HP. Jadi aman banget untuk bisa recover dengan cepat. Dan tetap unggul tentunya, sekitar 700 gold. Thanks to Al-Ali. Karena Al-Ali lah yang membuat tadi team fight-nya jadi lebih untung gara-gara Raging Sandstorm. Yes, betul sekali Profesor KB. Al-Ali. Imitasi dari Raging Sandstorm buat dia bertahan dan bahkan mendapatkan keuntungan dari kekalahan Turtle yang dimiliki oleh tim Jordan. Tapi di balik itu semua jangan lupakan dengan Cloud yang tidak mendapatkan pressure di arah bot lane, ini mendapatkan sebuah farmingan yang maksimal. Itu juga menjadi sebuah tanda tanya buat gue loh, Be. Tanda tanyanya emang bener-bener lagi-lagi ya, Amir Ali ini bebas banget, free farm, dan selalu bisa diandalkan kalau udah mulai masuk mid game. Makanya mungkin harus ada gerakan sih dari Marzuk ya. Geraknya mungkin ke gold lane, biar lebih relevan juga menangnya nggak cuma di trio mid doang, nggak cuma di EXP doang, tapi di gold lane juga. Wow, Crimson Bacon sampai di pop up loh. Karena ada sebuah fatal lane! Karena belakang dia bisa cukup besar, Ali ter-take down, tapi posisinya para pasukan dari tim Iran. Mereka ditutup jalan oleh Abu Fazal. Say thanks to Abu Fazal. Karena berkat Abu Fazal kali ini ada perbuatan yang luar biasa. Tapi kalau misalnya posisi dari Abdallah
nggak ter-takedown, itu akan rugi dari tim Iran. Tapi Abul Fazal kali ini bakal coba di-cover dan bakal flicker! Al-Ali! Lagi-lagi Al-Ali bersinar, tapi kali ini tidak akan dilepaskan pandangan dan dari seorang Ali. Shutdown pun terjadi. Akhirnya Al-Ali yang dari tadi bersinar kali ini ditutup jalannya oleh para pasukan dari tim Iran. Meanwhile Fauria nggak ada lagi jalan untuk pulang. Nggak ada Crimson Beacon. Kerugian di tangan para pasukan dari tim Iran dengan adanya gold yang menuju ke arah 1000 gold difference. Wah, ini fight yang bagus banget dari Jordan. Mereka emang bener-bener make sure kalau seandainya game ini bener-bener menang dari semua lini. Dan terbukti dari XP-nya dibonyokin, jungle-nya juga dibikin susah. Dan walaupun begitu, lihat lagi-lagi Al-Ali yang menjadi sorotan kita, yang mendapatkan spotlight juga dari team fight yang terjadi. Dan sekarang bikin action lagi 2 kali. Dia bener-bener bisa sangat-sangat diandalkan. Nah, ini salah satunya ya. Fauria yang menjadi korban juga karena udah gak ada Purify, udah gak ada Crimson Beacon. Jadi mau gak mau gertakan terakhir adalah pasrah diri. Pasrah diri. Tapi kalau bisa kita bilang Iran masih punya kesempatan sih, Profesor. Iran masih punya kesempatan kali ini. Dan lihat dia masih terlalu besar. Dan jangan lupakan langsung ada Fighters karena belakang ditutup Fauria jalannya. Udah gak ada lagi Crimson Beacon dan hilang Fauria. Gak bisa bermain kali ini. Ditutup total jalannya dan Amir Ali. Solo kill di top lane. Profesor KB Amir Ali. Akhirnya kita melihat Amir Ali kalah di laningnya. Nah ini dia nih, efek dari Clean ya. Clean yang emang superior banget untuk laningnya, apalagi berhadapan dengan kehadiran dari Cloud. Ini mana Cloud ini sangat-sangat rely dengan item yang dia miliki. Makanya sangat sulit untuk bisa menjawab bagaimana early game dan lagi-lagi Fatal Link, Ali bakal ditumbangkan. Ali dimakan ditumbangin begitu saja, tapi lihat Abu Teh menutup jalan dari Mahdi. Tidak ada lagi menuju ke arah Turtle, ditutup jalannya Fauria menjadi target utama dengan Purify yang masih cooldown. Fauria kali ini harus berhati-hati dan mungkin ini pertama kalinya aku lihat Iran terseok-seok, Profesor. Wah, walaupun tadi ada referensinya ya, dimana ketika berhadapan dengan Uni Emirat Arab mereka juga terseok-seok, tapi sekarang lebih terseok-seok lagi walaupun ada teamfight yang terjadi. Oke, Amir Ali dapetin 1 poin kill. Kayaknya mungkin Abdallah lebih ke arah terburu-buru. Lihat tuh, dia langsung pusing pegang palanya. Karena dia terlalu masuk dalam dengan posisi ada netral objektif yaitu Turtle. Wah, kerugian lagi ya yang terjadi sehingga membuat kali ini Jordan mungkin harus recover dulu, mungkin harus target hero dulu dan itu target hero-nya. Oke, Profesor, tapi tetap hilang di depan sana Ali. Kekuatan yang bisa diberikan bahkan Al-Sawaris berhasil menyalakan Sky Fisher-nya, Profesor. Langsung ya, 3000 gold dan Mahdi di reset. Good decision. Lagi-lagi membuat Mahdi, tetap dapet dong. Karena Mahdi tetap ngotot untuk dapetin 1 poin kill dari belakang sana. Lihat Purify, ditutup jalannya Marzuk. Lihat, memaksakan membuat seorang Cloud untuk balik lagi. Amir Ali kali ini gak ada jalan untuk pulang. Marzuk benar-benar masuk sampai belakang. Wow, ditarget lagi untuk Al-Sawaris. Cukup berbahaya dan Mahdi ditungguin ternyata oleh lapu-lapu. Brave Fighters mengantarkan Mahdi ke base-nya tidak harus dengan kill, Profesor, tapi dengan tanpa nyawa. Wah, ini benar-benar dari semua lini udah ketutup semuanya. Jordan melakukan banyak banget gerakan yang baik sekali. Dan lihat Abu Abteh, dia sudah memiliki Queen Swings. Makin keras tentunya untuk berada di lini depan, makin sulit untuk bisa ditumbangkan. Dan itu yang menjadi bonus, apalagi dari top lane ya. Ini menjadi salah satu gebrakan yang mana Amir Ali benar-benar digas 2 kali tumbang. Dan emang benar-benar menjadi kerugian karena udah 4000 gold. Udah banyak banget keuntungan yang didapatkan Fatal Link. Oke, langsung ada dapetin Cutler di depan sana dan bahkan Al-Sawaris hilang menjadi target utama. Dan jangan lupakan Ali, sekalipun ditutup nggak ada yang bisa menyentuh ke arah seorang Al-Sawaris. Damage dari 1 double shot-nya membuat Star Sky Fisher-nya melimpah dan bahkan Jor Al-Ali berhasil melakukan baiter. Abul Fazal memilih untuk bunuh ke arah belakang dan fokus menuju ke arah turret dari arah mid lane. Ini ya, Jordan main kitingnya bagus banget. Mereka tahu harus ganti-gantian dari agro turretnya. Mereka gak mau terlalu terburu-buru untuk dive over commit. Mereka tahu persis bahwa lapu-lapu, Atlas dan juga Baxia
ini bisa ganti-gantian dan membuat Mahdi harus kehilangan purple buff-nya. Kerugian semakin terjadi untuk kubu Iran. Mereka benar-benar keluar dari textbook yang biasanya membawakan Hanzo. Tapi berhadapan dengan Baxia Lapu-Lapu yang bisa langsung nge-skip depannya, target belakang. Yang tentu membuat gerakan dari Jordan semakin lebih nyaman untuk nge-lord dengan bebas. Oke, Lord dengan bebas tanpa ada kontes, bahkan Amir Ali aja ada di bawah, Profesor. Kali di bawah, farming saja ya. Satu-satunya space yang bisa tercipta. Dan bahkan untuk turret masih belum bisa hancur juga. Ini yang mungkin menjadi lagi-lagi buah keuntungan dari Jordan. Mereka belum kehilangan turret, mereka juga dari segi point kill jauh banget. 15 banding 3. Ini benar-benar keuntungan sampai dengan 6.000 gold lead. Membuat Jordan harusnya akan lebih mudah untuk beranjak ke high ground. Ya, high ground mereka kan juga mereka punya late game. Mereka punya front laner, mereka punya late game, mereka punya CC. Draft pick yang sudah kita bilang dari awal sangat bagus dari Jordan. Membuat mereka memiliki 6.000 gold difference loh. Dan tambah lagi ya, jangan lupa bahwa ada Valentina yang dimana bisa rush untuk teamfight terus. Berbeda dengan power clear dari Pouria, di sini menggunakan Chushin. Chushin ini bukan tipikal hero yang bisa nge-clear wave dengan cepat. Dan Mahdi ditungguin, tapi ditutup dengan Ali, tapi tetap dive. Oh my god, di dive in! Di depan sana Mahdi kali ini selamat. Damage yang ter-takedown di arah bottom lane malah shutdown untuk seorang Lapu-Lapu. Tapi lihat Mahdinya nggak ada laku satupun yang melakukan support di arah bottom lane. Dan Abu Apte, ini aku nggak tahu dia terlalu terburu-buru atau dia mencoba buying time. Wah, tapi balik lagi ya, emang nafsu bisa membunuh kita semua dan Abdallah juga sama. Belum keluar bahkan dari fatalingnya, belum ada yang bisa ditargetkan walaupun akhirnya mendapatkan satu turret di bagian mid lane. Setidaknya para pasukan dari tim Iran berhasil menutup jalan. Tapi lihat di arah belakang sana, para pasukan dari tim Iran mencoba melakukan cover terhadap seorang Mahdi karena nggak mau lagi kehilangan Mahdi. Hampir kehilangan Mahdi ketika ada Lapu-Lapu tadi. Wah, dia ya. Wow, berasa Be. tuh. Hampir lu, Be. Apalagi instant kill ya. Yang bisa didapatkan dan itu dia digas lagi sama Ali. Raging Sandstorm! Al-Ali kali ini ter-takedown tapi damage dari seorang Clint tidak bisa dibendung. Dengan 80 stack Skyfisher-nya satu hit, Alice pun ter-takedown. Ini dia efek dari Skypierce juga ya. Yang dimiliki sama Al-Sawaris. 10 kill yang benar-benar mendominasi. Dan bahkan last itemnya itu ada dari Glory Spear. Aku yakin mungkin larinya bakal ke arah dari Wind of Nature. Untuk menghindari Blazing Duet dari Amir Ali dan juga serangan dari Mahdi. Dan sekarang benar-benar hampir 80% map dikuasain sama Jordan. Gak dikasih makan, gak dikasih farming sedikit pun. Gak dikasih nafas. Termasuk untuk menyentuh ke Al-Sawaris. Ini kayaknya bakal jadi hal yang paling sulit untuk dilakukan oleh Iran. Oke, setuju banget Al-Sawaris. Apalagi dia sepertinya menuju ke arah Wind of Nature ya, Profesor. Dengan ada Wind of Nature, mau di dive in kayak apa sama Amir Ali. Malah sebaliknya, true damage-nya dari Clint yang akan masuk ke Amir Ali, Profesor. Itu dia ya, udah pasti ya. Akan penuh dengan gangguan. Dan sekarang melihat lagi untuk Lordnya yang bakal jadi free. Gak bakal dikontes. Karena kalau Iran muncul di permukaan river, udah pasti akan langsung digas. Dan Mahdi walaupun tetap mendapatkan purple buff, tapi ingat, Mahdi akan kesulitan untuk bisa ngedeal damage karena ketika sudah di high ground, member dari Jordan bisa langsung skip depan dan langsung mencari Mahdi. Oke, Mahdi itu bisa diselesaikan dengan cepat dari bayangannya. Dan kalau kita melihat dari posisi seperti ini bisa endgame kalau misalnya Abdallah itu barengan sama Abu Apte. Oh, Wind of Nature udah jadi. Al-Sawaris benar-benar akan menjadi tulang punggung. Konsil Gaming, Abdallah. terus ke arah belakang. Menjadi target pertama adalah Mahdi, tapi masih ada Pinnacle Ninja diselesaikan dengan cepat. Masih ada Wind of Nature dari Al-Sawaris. Masih bertahan satu dia Fatale. Bersama dengan adanya Raging Sandstorm, imitasi double kill didapatkan dan lihat Al-Ali. Perlu sakit yang serbikan oke for Maniac. Satu hit terakhir dan bahkan Mahdi gak ada jalan untuk pulang. Selesai begitu saja. Damage-nya membuat Amir Ali ter-takedown dan bahkan tidak ada Maniac. Tapi endgame di tangan dari Jordan. Wow. Jordan membuktikan kepada kita semua bahwa mereka mendapatkan poin kemarin
Dari pertandingan Uni Emirat Arab itu bukan tanpa alasan. Mereka menunjukkan bahwa mereka juga benar-benar kuat. Mereka layak untuk melaju ke main event. Jordan mendapatkan game yang pertama. Wow, kepecahan dari kemenangan yang dimiliki Iran. Akhirnya 100% dari kemarin ini bisa pecah bentar lagi Profesor. Ada chance-nya. Ada chance-nya ini malah bisa jadi Iran yang berbahaya ya karena Jordan udah dapetin kemenangan duluan dan kemenangannya juga lumayan absolut 2-0. Karena menangnya itu benar-benar habis lawan Uni Emirat Arab. Dan kalau emang di Benar. sini ternyata Iran harus terpleset, yang rugi itu adalah merekanya sendiri dari Iran. Karena secara head to head itu jujur di sini Jordan jauh lebih diuntungkan. Oke, jadi itu dia yang sungguh penasaran aku lihat apakah game kedua dipegang sama Jordan karena benar-benar mengerikan ternyata grafik dari Jordan dan dieksekusinya juga bagus. Kadang ada grafik yang bagus tapi eksekusi kurang matang Profesor. Nah ini ternyata paket lengkap ya. Jordan menunjukkan kepada kita bahwa mereka membawakan draft yang ciamik dan juga gameplay yang sangat epic. Gameplay yang benar-benar sesuai dengan template yang emang mereka ingin bawakan. Gak ada kerugian sedikit pun, gak ada kesalahan juga. Membuat Jordan itu bermain dengan bersih, terutama untuk MVP kita. Ada Al Sawaris. Yang dimana ini mereka benar-benar luar biasa ya. Ngebuka ruang agar clean, itu tinggal memberikan dealing damage dengan bebas dan bisa instant kill dengan Sky Pierce. Wah, Sky Piercer-nya aja udah 80 Profesor. Gila. Udah gak Dan ada meledak dan penghalang itu. yes, ini different-nya Profesor dari segi gold dan juga item. Jauh banget ya, ini sampai dengan 11.000 kira-kira dari gap goldnya. Yang benar-benar berasa banget adalah bagaimana dengan Hanzo dari Mahdi yang kalau dibandingkan dengan game sebelumnya, waktu lawan Uni Emirat Arab dia bisa menciptakan comeback karena gold lanernya adalah Harit. Gold lanernya emang hero yang tipikalnya mid game. Tapi sekarang dengan membawakan dua hero late game, ada Claude dan juga ada Hanzo, aku tidak yakin kalau ini game bisa sampai dengan late game karena emang di 14 menit udah ditutup. Gak sampai dengan late game di menit 18, menit 20. Karena kalau udah ngomongin menit 20 udah pasti ya damage-nya bakal lebih ready untuk kubu dari Iran. Karena mereka punya dua jawaban late game pasti yaitu adalah Hanzo dan juga Claude. Tapi ya balik lagi, untuk sampai dengan Trinity aja nggak cukup. Di 14 menit ternyata langsung ditutup endgame. Karena emang damage yang diberikan oleh Clean sudah tidak bisa main-main. Dan untuk Marzuk juga ini udah chassis Pauldron ya. Jadi nggak bakal bisa ditembus oleh Cloud. Yang dimana notabene Cloudnya juga di sini sangat-sangat minim damage-nya. Perbandingan damage aja ini hampir di 70.000 angkanya. Jadi cukup tinggi perbandingan dari damage dealt yang diberikan. Karena Jordan ini jujur walaupun tipenya bukan yang burst damage tapi setidaknya ini tipe yang bisa memberikan dealing damage dengan pasti.